Ketika musibah makin mengganas, suasana hati dan dunia ini kian memanas. Setiap orang menjadi cemas, lemas, dan akhirnya tidak berdaya lagi. Kerapuhan mau tidak mau, seseorang dipaksa untuk menyadarinya dan menerimanya, bahwa memang tak satupun dari kita yang tangguh dan kuat menghadapi berbagai macam pergumulan hidup yang berat. Belum lagi berbagai macam prediksi akan masa depan yang sulit untuk bisa dipahami, makin membingungkan karena makin bertambah lagi ketidakpastian demi ketidakpastian yang menyertai hidup manusia. Namun selalu pengharapan datangnya dari atas. Ketika dunia tidak dapat lagi didengarkan karena ketidakpastiannya, ketika pergumulan-pergumulan di sekitar kita penuh dengan beban berat yang melelahkan, bahkan memusingkan kepala kita, melemahkan semangat kita, pada saat itulah sebenarnya saat yang paling tepat untuk iman kita justru tumbuh bertunas. Karena iman seperti biji sesawi yang perlu ditanam, dikubur, tertanam dalam-dalam agar bertumbuh kuat-kuat, menjadi pohon yang merupakan tempat naungan buat banyak makhluk. Bertunas di saat kondisi sedang mengganas, pergumulan berat sedang membuas menyerang manusia, bukan perkara yang mudah. Tetapi bukan tidak mungkin bila itu dilakukan bersama dengan Tuhan. Karena Dialah Sang Maha Mendengar yang membuat kita dapat tetap bertunas di saat kondisi sedang mengganas. Saya Nikolas Kurniawan kembali lagi menyapa di dalam Sapa hari ini. Sabda Tuhan menyapa lagi hari ini. Kali ini menutup rangkaian seri kisah para hakim. Maka hakim terakhir di Israel adalah seorang yang justru memiliki keunikan tersendiri, yaitu Samuel. 1 Samuel pasal 3 ayat 1, 7, 10, dan 20. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Lalu 1 Samuel pasal 7 ayat 15 sampai 17. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Samuel adalah sosok yang unik di dalam rangkaian daftar para hakim. Dia tercatat sebagai hakim terakhir, namun Alkitab dan banyak penafsir yang menganggap bahwa Samuel ini bukan sekedar hakim, tetapi dia juga nabi, bukankah dicatatkan tadi? Namun selain nabi juga kita lihat bagaimana Samuel berperan sebagai imam, karena dia mempersembahkan mezbah dan korban bakaran kepada Tuhan. Sehingga ketiga peran ini atau ketiga jabatan yang dipangku oleh Samuel menegaskan tentang sosok yang memang sengaja Tuhan pilih secara khusus untuk menjadi sebuah masa peralihan antara zaman para hakim memasuki zaman pemerintahan monarki atau raja-raja yang akan mulai memimpin Israel. Dan yang menarik lagi adalah bahwa Samuel memerintah sebagai hakim dicatatkan tadi seumur hidupnya. Ini berbeda dengan hakim-hakim sebelumnya yang ada masa rentang pemerintahan mereka. Namun yang menarik yang kita perlu lihat adalah bahwa
Samuel dipanggil dalam masa yang tersulit dari Israel. Selain masa transisi, banyak orang yang melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri karena tidak ada pemimpin bagi mereka. Sehingga pada masa itu memang bangsa Israel sedang dilanda malapetaka nasional. Sebuah musibah bencana yang menyerang kesatuan bangsa mereka. Begitu pula di dalam perihal religi. Hal ini tercatat di dalam ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim yang memberitahukan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel sehingga setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan di dalam 1 Samuel pasal 3 tadi juga dibacakan bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Inilah yang disebutkan bencana religius, di mana orang-orang justru sudah berpaling dari firman Tuhan dan berbuat seenak hatinya dan sekenaknya sesuai dengan maunya sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan. Dan ini berpengaruh kepada kehidupan antar suku-suku Israel. Ada perpecahan di antara para suku yang satu dengan yang lain tidak cocok, tidak akur. Dan perang saudara pun tak terhindarkan. Belum lagi desakan serangan dari orang-orang Filistin. Begitu pula pelaksanaan religi atau agama yang bercampur dengan pandangan-pandangan para penyembah berhala pada waktu itu. Sehingga malapetaka nasional dan bencana religius ini justru membuat kondisi orang-orang pada waktu itu menjadi makin parah. Bencana boleh dikatakan mengganas di berbagai bidang kehidupan. Dan makin orang hidup di dalam kecemasan. Hidup di dalam perasaan yang sangat-sangat terpuruk. Dan Samuel dipanggil pada masa sulit itu. Kenapa Samuel dipanggil? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah Sang Maha mendengar. Allah adalah Tuhan yang selalu mendengarkan, karena itu nama Samuel pun berkaitan dengan hal ini. Yaitu ada penafsir yang mengatakan arti kata nama Samuel adalah Allah mendengarkan. Dari kata Shemah, Shemuel yang menunjukkan Allah adalah Allah yang mendengarkan. Atau sebaliknya juga Samuel mempunyai makna mendengarkan Allah. Ketika kondisi sedang penuh dengan bencana yang mengganas, membuas dan menyerang banyak manusia pada waktu itu, suasana pun kian memanas. Justru pada saat itu Tuhan bertindak. Dan Tuhan memilih Samuel karena dia mendengarkan akan keluhan Israel. Dia bukan saja mendengarkan akan permohonan Hana, ibu Samuel yang memohon anak pada waktu itu, ketika Hana tidak mendapat anak dan lalu dia diremehkan oleh istri dari suaminya yang melukai hatinya. Samuel juga mempunyai makna bahwa Tuhan mendengarkan dan manusia juga mendengarkan Tuhan. Dan apa tujuan Tuhan memilih Samuel? Tuhan sebenarnya sedang membuat iman orang-orang Israel waktu itu tumbuh bertunas. Begitu pula firman dan perkataan Tuhan itu makin tersebar luas, sehingga hidup setiap orang percaya pada waktu itu tangguh teruji seperti emas. Dan hal ini pula lah yang sebenarnya di hari-hari sekarang ini sedang terjadi. Memang kondisi bisa jadi begitu buas, mengerikan, menyerang hidup kita. Tapi marilah sebagai orang percaya kita percayakan segalanya kepada Sang Maha Mendengar, yaitu Tuhan, yang membuat iman kita justru tumbuh bertunas. Firman pun makin tersebar luas. Jangan henti untuk mendengarkan dan menyebarluaskan firman itu. Dan hidup pun makin tangguh, teruji seperti emas. Karena itu berilah diri untuk selalu dibentuk, dilatih lagi oleh Tuhan di masa-masa yang penuh dengan kondisi yang berat ini. Sehingga iman kita bertumbuh, bertunas, dan firman tersebar luas dan hidup pun makin teruji seperti emas. Selamat hidup bersama dengan Tuhan.
Amin.